Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara saya masuk, Bapak Ibu. Tolong di feedback di kolom chat ya, di kolom komentar kalau masuk katakan oke gitu. Oke, masuk ya. Jelas ya. Tidak berdengung, tidak kecil. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, alhamdulillah saya melihat wajah-wajah penuh bahagia, ceria di dashboard saya. Insyaallah ada Mas Rudi di dashboard saya yang paling pertama. Ada Jamaah Khairul Amal, ini nggak ketinggalan, keren banget loh. Nobar, Masyaallah. Coba di open mic-nya, say hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Masya Allah, keren. Ini patut kita contoh. Nobar di musolanya masing-masing ya. Oke, alhamdulillah. Teman-teman rahmati Allah, insya Allah kita hari ini tiap hari Selasa ya, kita rutinkan. Kita akan kembali melanjutkan majelis kita yaitu Hijrah Bersama UAS. Kali ini kita akan membawakan tema yang insya Allah ini berhubungan dengan event yang akan sebentar lagi kita helat gitu ya, yaitu 17 Agustus, yaitu event kemerdekaan. Judulnya adalah apa? Ada yang ingat judulnya apa? Makna kemerdekaan yang hakiki. Kira-kira apa sih makna merdeka itu? Jangan-jangan kita hanya memaknai merdeka itu hanya sebatas tarik tambang, hanya sebatas perlombaan rakyat, balap karung, dan lain sebagainya. Padahal kita sama-sama tahu bahwa kemerdekaan yang hari ini kita bisa nikmati, hari ini kita bisa rasakan adalah buah dari perjuangan yang amat sangat luar biasa, dari tetes keringat, tetes darah, tetes air mata, dari para santri dan ulama, yang mereka berteriak takbir menghalau para penjajah. Nah, inilah yang harus menjadi renungan kita bersama. Mereka memperjuangkannya dengan begitu luar biasa. Hari ini kita merayakannya dengan penuh kegembiraan tanpa ada tadabbur hal tersebut. Nah, makanya perlu kita koreksi mungkin ya. Karena akan jadi sebuah blunder kalau sebuah bangsa itu tidak mengingat sejarahnya. Nah, insya Allah malam hari ini kira-kira guru kita insya Allah akan membersamai kita mentadaburi kemerdekaan negeri kita yang ke-78, insya Allah 3 hari lagi ya, 78. Apa sih makna dari kemerdekaan tersebut gitu ya. Nah, karena ini penting sekali, mungkin secara penjajahan secara fisik memang kita akui udah nggak ada ya, tapi hal-hal yang lain gitu mungkin masih ada. Kita secara fisik memang tidak lagi dijajah, kita bisa sholat dimanapun, kemudian kita bisa bebas berekspresi, bebas bersosial dan lain sebagainya. Tapi apakah itu yang disebut dengan kemerdekaan yang hakiki? Nah, insya Allah guru kita malam hari ini akan membahas itu semua begitu. Kemerdekaan hakiki menurut seorang muslim itu seperti apa dan bagaimana kita mengisi kemerdekaan tersebut. Insya Allah guru kita juga sudah berada di tengah-tengah kita. Rasa-rasanya sangat mubazir kalau saya yang menghabiskan waktu ya. Insya Allah kita langsung saja ya setelah ini. Tapi sebelum itu saya sampaikan dulu aturan-aturan untuk kita ngaji pada malam hari ini. Pertama, posisikan diri abang kakak ayah bunda yang ikut di Zoom, di YouTube, untuk kita ngajinya fokus ya.
siapkan tempat yang nyaman untuk kita duduk misalnya, jadi tidak sambil-sambilan, supaya menyimaknya dalam, dan apa yang didengarkan, yang disampaikan oleh Tuan Guru menghujam ke dalam hati kita, dan tentunya mudah-mudahan setelah kita mendengar, kita bisa memahami, mengamalkan, dan mengajarkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, open kameranya, open cam. Ini wujud adab kita kepada guru yang di Zoom open kamera. Dan yang ketiga, siapkan buku catatan, siapkan pulpen, siapkan juga buku catatannya ya. Oke, dan yang terakhir adalah kita niatkan bahwa kita belajar pada malam hari ini karena kita hanya mengharap ridho Allah, dan pastinya kita ingin menghilangkan kebodohan diri kita. Baik, langsung kita awali saja dengan sama-sama melafazkan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, sebelum kita mulai, Bapak rahmati Allah, insyaallah saya izin untuk memutarkan sebuah video. Ada program amal soleh di awal ini yang bisa Bang Kakak Ayah Bunda ikuti, yaitu program wakaf atas nama orang tua. Insya Allah dengan kita berkontribusi di program ini, harta kita akan abadi, akan utuh, karena ini nanti akan dibangun pondok yang di situ pondoknya langsung dibina oleh Ustadz Abdul Somad. Nama pondoknya Pondok Pesantren Az-Zahra, lokasinya di Rimbu Panjang Kampar, Riau ya. Nah, bagi abang kakak ya bunda yang pengen tahu detailnya, saya izin memutarkan sebuah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama UAS yang setiap hari Selasa malam Rabu kita jumpa. Ini progres terakhir petang hari Selasa malam Rabu menjelang maghrib. Nah, ini progres terakhir, lantai 1, lantai 2, lantai 3, satu lantainya 9 kamar. Nanti naik lagi lantai 4, lantai terakhir semuanya 36 kamar. Mari kita selesaikan. Di sini nanti anak santri akan menghafal Quran, baca kitab, belajar life skill, sholat, murojaah. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, keluarga. Kalau masih hidup panjang umurnya berkah. Kalau sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Dan inilah bekal kita untuk mati menghadap Allah, mengalir semuanya. Yang lain tinggal habis seperti debu di hembus angin. Tapi bangunan kelas, bangunan asrama ini insya Allah kekal sampai hari kiamat. Berkah selalu, barakallahu fikum, wassalamualaikum. Yang kita makan busuk, yang kita pakai lapuk, tapi yang kita wakafkan, yang kita infakkan abadi sampai di akhirat nanti. Bagi abang kakak yang ingin ikut kontribusi di program pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra ini, insya Allah caranya mudah banget. Langsung saja save dulu link yang kami bagikan, wakaf atas nama orang tua, bangun Pondok Quran Az-Zahra. Silakan di copy dan paste di catatannya masing-masing gitu. Linknya ini ya, dukung.sidak.id/UAS. Baik, supaya tidak membazir waktu, insya Allah pembahasan tentang apa makna kemerdekaan yang sesungguhnya akan langsung dibahas oleh guru kita, Ustadz Abdul Somad. Sambil memenuhi Zoom ini ya, saya minta Bang Kakak untuk ikut share link Zoom-nya ke grup masing-masing, grup WhatsApp-nya, supaya lebih banyak yang ikut kajian dan kebaikan ini tidak berhenti di kita. Baik, kami persilahkan kepada Tuan Guru yang kami hormati. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita malam hari ini makna kemerdekaan dalam rangka HUT RI yang ke-78 tahun. Jadi orang Eropa ini, Belanda, Inggris, Portugis, dari mulai Eropa mereka turun ke bawah ke Afrika,
Mereka menjajah Maroko, Tunisia, Aljazair. Maroko itu dijajah oleh Spanyol. Bagian utara, bagian selatannya dijajah lagi oleh Prancis. Tunisia, Aljazair dijajah oleh Prancis. Recording in progress. Kemudian Libya dijajah oleh Itali, Mussolini. Lalu kemudian Mesir, Inggris masuk, Prancis juga masuk. Lalu kemudian saudara kita yang ada di India dijajah oleh Inggris. Lalu kemudian mereka pun sampai ke Nusantara. Nusantara ini mereka caplok-caplok lagi. Bagian atas Semenanjung, kita menyebutnya Semenanjung. Di situ ada beberapa kerajaan Islam, ada kerajaan Patani, ada kerajaan Terengganu, ada kerajaan Perak, ada kerajaan Selangor. Ini dijajah oleh Inggris. Kemudian Pulau Sumatera ini dijajah oleh Belanda, Kalimantan, Sulawesi. Lalu kemudian bagian timur itu Portugis, Halmahera, Maluku. Intinya bahwa peradaban barat yang sudah maju itu ingin lebih lagi. Karena mereka tidak punya hasil alam. Mereka melihat ada hasil alam yang luar biasa. Dulu di sekolah kita diajarkan, Belanda datang mengambil rempah-rempah. Kita waktu itu ya ikut aja karena kata buku rempah, kata guru juga rempah, ya rempah kata mereka, ya rempahlah kata kita. Katanya mereka mengambil cengkeh, mengambil kayu manis, kulit manis, mengambil rempah-rempah dari Nusantara yang subur ini dibawa ke Eropa. Masuk akal juga, logis. Tapi sekarang baru kita tahu, tidak hanya sekedar rempah yang di atas tanah. Ternyata yang mau mereka ambil itu di bawah ini. Kita tahu Pulau Sumatera ini Suwarna Dwipa, pulau emas kata nenek moyang kita. Karena memang di dalamnya emas itu luar biasa. Emas, batu bara, di Sulawesi nikel, lalu kemudian minyak bumi. Minyaknya pun berkualitas tinggi. Sampai disebut sebagai black gold. Emas hitam. Minyaknya luar biasa, gas bumi di Aceh. Jadi kedatangan mereka ke Nusantara adalah untuk mengambil eksploitasi alam, mengintervensi kesultanan-kesultanan kita. Sebagian sultan-sultan mengamuk, diantaranya adalah Sultan Hasanuddin dari bumi Sulawesi. Sampai hari ini masih menjadi simbol perlawanan. Lalu kemudian ulama juga dari Pulau Sulawesi, Syekh Yusuf Al-Makassari, dibuang oleh Belanda itu ke Ceylon, Sri Lanka. Sampai di Ceylon dia tetap juga berdakwah. Lalu kemudian mereka bingung, ini orang Islam dibuang bukannya stres, malah berdakwah terus. Dibuang lagi ke Afrika Selatan. Sampai di Afrika Selatan berdakwah lagi. Sampai akhirnya meninggal di Cape Town. Dan meninggalkan generasi orang-orang Melayu yang ada sekarang di Cape Town, Afrika Selatan. Ada masjidnya, makamnya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa napak tilas perjuangan seorang anak bangsa dari Nusantara. Lalu kemudian dari Pulau Jawa, Sultan Agung. Lalu kemudian Kesultanan Banten dengan perlawanannya diadu domba. Kenapa Belanda ini bisa masuk ke kita? Padahal kita terkenal orangnya hebat-hebat, gagah-gagah, kebal-kebal, garang-garang. Karena kita diadu domba, dilaga sesama kita, divide et impera. Akhirnya ketika kita diadu domba, kita berperang, kita bermusuhan antara raja ayah dengan anak, antara saudara dengan saudara. Akhirnya mereka pun masuk. Pada akhirnya Allah, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi makna kemerdekaan yang pertama, bagaimana kita lepas dari intervensi orang.
Intervensi Inggris, intervensi Belanda, intervensi sekutu. Tidak boleh ada orang yang mengintervensi kekuasaan politik kita. Bahwa Belanda sudah meninggalkan kita 78 tahun yang lalu sudah. Bahwa Inggris tidak lagi ada mencampuri urusan politik kita, sumber daya alam kita, ya. Tapi apakah mereka tidak ada intervensi? Apakah mereka tidak menarik rempah-rempah kita, rempah yang ada di atas bumi maupun rempah yang ada di dalam bumi? Bagaimana dengan tambang emas kita? Bagaimana dengan batu bara kita? Bagaimana dengan kelapa sawit kita? Bagaimana dengan produk tekstil kita? Jadi sesungguhnya judul malam ini amat sangat berat karena hakikat kemerdekaan. Jadi kalau orang merenung sejenak, apa betul kita ini sudah betul-betul merdeka? Apakah kita tidak ada intervensi asing? Apakah hasil alam kita tidak dieksploitasi oleh asing? Berapa persen untuk kita? Berapa lama perjanjian mereka untuk menghisap, menyedot minyak kita, batu bara kita, emas kita, uranium, nikel kita? Ya kalau ambil tanah itu, di dalam tanah itu di situ ada batu baranya, di situ ada emasnya, di situ ada biji besinya, di situ ada nikelnya, dibawa bersama semua dalam satu kontainer sampai di sana diolah lagi, diurai, dibagi-bagi, ini emasnya, ini peraknya, ini besinya, ini minyaknya, ini uraniumnya, ini nikelnya. Seberapa jauh mereka ambil itu dan berapa yang kita dapatkan, berapa yang kita peroleh. Nah ini menjadi perenungan kita bersama. Itulah yang makanya disebut Indonesia negara yang berdaulat. Berdaulat artinya dia bisa mengatur negerinya sendiri dengan orangnya sendiri, dengan keputusannya sendiri tanpa diintervensi oleh orang lain. Saya tidak orang partai, bukan orang politik, dan kita pula bukan sedang mengkaji tentang koalisi partai. Kita sedang mengkaji bagaimana kita memahami kemerdekaan. Karena judulnya adalah memahami hakikat kemerdekaan. Jadi bagaimana anak-anak muda, anak-anak bangsa mengerti. Karena walaupun sekarang masih kuliah, masih karyawan, masih pegawai, atau sudah pensiun, tapi dia mesti tahu bahwa anaknya, keponakannya, cucunya di masa akan datang itu akan menjadi pemegang kekuasaan, pemutus keputusan yang kalau dia salah, maka kita tidak mustahil akan terjajah lagi. Kita kalau lihat video, saya dikirim video hitam putih bagaimana bule, entah orang Amerika atau Inggris atau Belanda, dengan membawa anak perempuannya kecil memanggil tukang sapu yang memikul jualan sapu. Masih hitam putih, mungkin sekitar tahun 40-an, 50-an. Masih penjajahan. Bagaimana anak bangsa ini kesulitan, bagaimana anak-anak orang kaya, bangsawan-bangsawan pakai sepeda, pakai motor, anak orang susah, rakyat jelata tidak bisa sekolah. Apakah kita sudah betul-betul merdeka dari intervensi asing? Apakah kita berdaulat? Nah, jadi kalau kita merenung itu, kita tidak sempat untuk lomba lari bapak-bapak pakai daster istrinya. Sehingga kalau 17 Agustus banyak daster yang hilang. Tidak sempat lagi bapak-bapak terlalu sibuk. Panjat Pinang sebagai sebuah hiburan mengingatkan kita merdeka, ya tidak masalah. Tapi kalau habis-habisan, apalagi yang sampai memakai kursi masjid, tenda masjid, karena dianggap itu milik umat, dipakai untuk di tanah lapang, lalu kemudian dangdutan sampai jam 2 malam. Ini punya masjid. Apa begitu cara mensyukurinya? Kenapa kita tidak baca Yasin? Ingatkan anak kita tentang perjuangan Belanda, bagaimana Jenderal Sudirman, bagaimana Pangeran Diponegoro, bagaimana Bung Tomo, bagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana Teku Umar, Cik Ditiro, Cut Nyadin, bagaimana si Singa Mangaraja 12,
bagaimana Sultan Syarif Kasim dari Riau, bagaimana Sultan Badaruddin dari Palembang. Nah, ini semua adalah perenungan, dibacakan sejarahnya, lomba menulis biografi para pahlawan dan ulama. Saya kira itu jauh lebih bermanfaat dan itu lebih memberikan pelajaran yang luar biasa. Lomba kalau dulu ada anak-anak lomba dongeng. Kali ini tidak lomba dongeng, lomba menceritakan biografi pahlawan. Panglima Polem, Tengku Umar, Cunyadin, bagaimana Pangeran Antasari. Nah, ini semua untuk menyadarkan kita bahwa mereka dulu memerdekakan negeri ini berdarah-darah. Bahwa mereka dulu terusir dari negeri ini, diklaim sebagai orang gila, dimasukkan di sebuah rumah sakit jiwa di Pulau Sabang. Karena menurut Snok Horgroni, siapa saja yang meninggalkan rumahnya, menyumbangkan hartanya untuk perang melawan Belanda, ingin masuk surga, itu orang gila. Secara psikologi gila. Karena surganya tidak kelihatan. Yang hilang ini kelihatan. Uang kelihatan, anak kelihatan, istri kelihatan. Ditinggalkan untuk sesuatu yang tidak kelihatan. Ini gila menurut Snok Horgroni. Akhirnya dibuatkanlah satu rumah sakit khusus di Pulau Sabang. Jadi ini makna yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita merdeka adalah bebas untuk menentukan nasib kita ke depan. Kita bersama sebuah bangsa yang merdeka, sehingga arah negeri kita, arah negara kita, kita sendiri yang menentukan ke depan. Tanpa harus ada lagi Jepang, tanpa harus ada Belanda, tanpa harus ada Jerman, tanpa harus ada siapapun. Kita bersama berkumpul, Bhinneka Tunggal Ika, bermacam suku, ras, agama, dan bangsa. Tapi kita adalah berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kita tentukan arah kita ke depan. Kita ingin hidup bersama, makmur. Sampai dalam sebuah video pendek yang kemarin saya dikirimkan, ungkapan Pak Mahfud mengutip ucapan Pak Abraham Samad. Seandainya tidak ada korupsi, setiap anak yang lahir di Indonesia ini akan dapat uang 20 juta. Sejak lahir sampai dia hari ini hidup, tiap bulan dapat 20 juta dari hasil alam saja. Hasil bumi, minyak bumi, hasil gas, hasil emas, hasil nikel, hasil biji besi. Itu belum lagi yang atas kelapa sawit, kelapa, minyak kelapa. Belum lagi dari yang lain-lain. Belum lagi hasil pajak industri. Kemana ini semua? Berarti kita belum merdeka dari penjajahan korupsi. Penjajahan Belanda sudah. Maka betul kata Bung Karno, kamu nanti akan berhadapan dengan yang lebih hebat daripada Belanda. Kalau Belanda itu jelas kelihatan matanya biru, kulitnya putih, rambutnya pirang. Hari ini kulitnya seperti kulit kita, matanya seperti mata kita, tapi otaknya lebih jahat daripada Belanda. Mengeksploitasi alam kita, kita tidak curiga karena bentuk, rupa, bahasa sama. Tapi kejahatan korupsi ini luar biasa. Kenapa masih ada saudara kita yang bertanya dalam pertemuan yang lalu, apa hukumnya masak babi, padahal orang Islam. Kenapa mesti masak babi? Karena saudara kita ini bukan mau cari kaya, dia mau cari makan untuk biaya anak sekolah. Mesti terbang jauh ke negeri berjam-jam, mau tidak mau karena sudah kontrak kerja, majikan memaksa untuk memasak. Saya jawab saja sesuai fikih, ambil air tanah, masukkan air tanah ke dalam botol, goncang-goncang, siram tangan dengan air tanah 1 kali, dengan air biasa 6 kali, habis itu sholat. Nanti dapat uang, dapat gaji, siap untuk modal buka warung, buka kebun di Indonesia, ternak lele, ternak puyuh, pulanglah. Kalau cukup untuk makan, untuk kebutuhan anak-anak.
Bagaimana dengan subsidi pendidikan? Bagaimana dengan subsidi makan? Bagaimana subsidi kesehatan? Bagaimana dengan lapangan kerja? Jadi ini kemana kita arah? Arah bahtera perahu kita ini mau dibawa kemana? Poin yang ketiga, bebas dari kemiskinan. Kita tahu angka kemiskinan kita amat sangat tinggi. Jadi kemarin ketika kami membahas tentang berapa idealnya orang masuk pesantren. Lalu kami kumpulkanlah, yang satu ada biaya tahfiz Quran 1 juta. Ada yang 1.200.000. Jadi kalau satu anaknya saja 1.200.000. Anaknya 2 sekolah pesantren 2.400.000. Siapa yang bergaji 2.400.000 sekarang? Anak siapa yang bisa masuk pesantren? Kita bicara menjaga akhlakul karimah, selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, pagi baca Quran, siang belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, malam belajar muhadarah, belajar nahu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan, tafsir, hadis, fikih, usul fikih. Dan sekolah-sekolah pondok ini rata-rata dibiayai oleh wali murid. Siapa yang bisa menyekolahkan anaknya ke sana? Lagi-lagi kemiskinan. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran, kemiskinan itu membuat orang menjadi kafir. Kenapa orang tidak mengerti agama? Karena tidak biaya. Tidak ada biaya untuk sekolah pesantren. Orang kalau mengatakan itu pondok pesantren santrinya 1.000 orang. Oh, banyak sekali. Ternyata di kota itu pesantren cuma ada 10. 1.000 baru 10.000. Penduduk kota itu 1 juta. Potong orang dewasa, potong ibu, potong ayah, potong kakak, usia SMP 300.000 orang. Yang mampu diterima pesantren hanya 10.000 orang. Berarti 290.000 orang kemana? Dialah yang masuk SMP, masuk pagi, pulang siang, tak ada pelajaran agama. Betapa kemiskinan sangat mendekatkan kepada kekufuran. Sudah merdekakah kita dari kemiskinan? Berapa hasil survei? Siapa yang menjual suaranya untuk membeli calon pemimpin, anggota legislatif, anggota dewan? Siapa yang dibeli suaranya? Siapa yang menjual suaranya? Jadi ini sistemik. Dia kemana-mana akibat dari kemiskinan ini. Dan kebanyakan orang tidak miskin, tapi dimiskinkan. Sistem. Padahal dia sudah sekolah. Sudah masuk SD, SMP, SMA, S1. Tapi ketika mau dapat pekerjaan yang layak, maka tidak mendapatkan pekerjaan. Akhirnya dalam kesulitan ekonomi. Padahal negeri kita amat sangat kaya. Kaya sumber daya alamnya, kaya sumber daya manusianya, danaunya, tanaman-tanaman yang tidak bisa tumbuh di tempat lain, tumbuh di tempat kita, sagu misalnya. Jadi saya kalau jumpa dengan pakar-pakar itu, Masya Allah, tabarakallah, di tempat lain itu bisa menanam hanya 6 bulan. Musim dingin mati semuanya. Kita bisa bercocok tanam selama 12 bulan full. Tanaman akasia. Dari mana orang Eropa, orang Jepang mengambil kertas? Dari kita. Di mana cuaca yang paling bagus? Kita. Mereka kalau tanam ini tanaman mati kering. Di tempat kita tanaman luar biasa. Begitu tanaman ini ditumbuh berbunga, maka datanglah lebah. Lebah datang membuat sarang madu. Melimpah ruah. Pasaran madu luar biasa. Saya pergi ke Kalimantan, ada satu tanaman yang mengandung sesuatu yang tidak ada dalam tanaman lain. Lalu kemudian diekspor ke Amerika untuk buat obat, untuk buat kosmetik, untuk buat macam-macam. Bibit tanaman ini diambil oleh orang Amerika, ditanam di Amerika. Bentuknya sama, warnanya sama, daunnya sama, kandungannya tidak ada. Pas dicek kosong. Tapi ketika dia tumbuh di Indonesia, luar biasa.
Di dalam tanah, di atas tanah, duit semua. Kemana duit itu hilang? Ini renungan merdeka 78 tahun. Yang keempat, sudah merdekakah kita dari kejahilan? Merdeka dari Belanda? Ya. Merdeka dari Inggris? Ya. Merdeka dari sekutu? Sudah. Merdeka dari kejahilan. Jahil agama, tidak mengerti fikih, tidak mengerti khilafiyah. Bahkan sebagian orang berpendapat gara-gara agama ini kita berkonflik. Kalau begitu kita tidak usah beragama, karena dengan beragama kita menjadi bermusuhan. Padahal Allah menurunkan agama limaslahatin nas, untuk kebaikan manusia. Agama Islam mengajarkan hifzun nafs, menjaga nyawa, tidak boleh membunuh. Hifzul aql, menjaga akal, tidak boleh pakai narkoba. Hifzul mal, menjaga harta, tidak boleh mencuri, merampok, merampas. Hifzul ard, menjaga kehormatan, tidak boleh mengejek. Hifzuddin, menjaga agama, tidak boleh menistai agama, aliran sesat. Kenapa orang masih jahil? Karena tidak tersedianya lembaga pendidikan. Pendidikan masih mahal. Bercerita tentang sekolah, berapa yang bisa masuk negeri, selainnya swasta. Berapa banyak sekolah swasta bisnis oriented. Jadi lagi-lagi renungan refleksi kemerdekaan kita 78 tahun, bukan kita ingin menyalahkan orang, tapi kita ingin menggugah semangat kita supaya kita jangan euforia sesaat merasa, oh kita sudah tidak terjajah. Tapi sebenarnya masih banyak PR yang perlu kita selesaikan bersama. Untuk kebaikan bangsa ke depan. Bukan pribadi, personal, bukan keluarga, bukan suku, bukan agama, tapi sebagai sebuah bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan. Jadi kalau kita berada di dalam sebuah perahu, kita tidak lagi bercerita tentang Abdul Somad, istri Abdul Somad, anak Abdul Somad, keluarga Abdul Somad. Tapi bercerita tentang kita sebagai sebuah perahu. Kalau perahu ini bocor, tenggelam, kita ikut tenggelam bersama. Jadi tidak bisa berkata yang penting saya selamat, yang penting anak saya bisa sekolah. Bagaimana dengan anak tetangga kita, sahabat kita? Bebas dari intervensi, bebas menentukan langkah ke depan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kejahilan, yang terakhir bebas dari hawa nafsu. Ya, jadi kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, serakah, tamak, lalu kemudian kita bisa berbagi, maka sesungguhnya kita sudah merdeka. Karena penjajahan yang paling mengerikan adalah penjajahan hawa nafsu. Di mana peran setan? Setan itu hanya melihat aja. Kalau dia tengok hawa nafsu sudah mulai kerja, baru dia turun. Tapi kalau dia lihat hawa nafsu kalah, dia tidak bisa masuk. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku, kata Allah, kamu tidak punya kuasa untuk menggoda mereka. Tapi hamba yang dikuasai oleh hawa nafsu, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kenapa orang korupsi? Padahal hidupnya cuma makan pakai. Yang dimakan, yang dipakai. Kenapa mesti korupsi? Hawa nafsu. Bagaimana nanti kalau sudah pensiun? Bagaimana nanti kalau habis pensiun, anak gimana? Rumah anak gimana? Mobil anak gimana? Tabungan anak gimana? Anak satu, oke, anak dua, oke, anak tiga, oke, anak empat. Bagaimana? Kata setan, belum lagi cucu gimana? Sampai, jadi kalau ada orang mengatakan, mikirkan sampai 7 turunan. Memang betul. Anak selamat, dia mikirin cucu. Cucu selamat. Padahal cucunya belum lahir. Dia sudah dipikirkan. Memikirkan cucu, makan tidak makan, tidak salah. Tapi sampai kita lakukan cara-cara haram, hanya untuk memikirkan anak cucu. Anak cucu kita aja belum tentu mikirkan kita. Kan bodoh sekali itu. Kebodohan yang terorganisir. Yang perlu kita pikirkan apa bekal kita nanti setelah mati menghadap Allah. Anak kita sekolahkan agama, kita bekali dia tauhid yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar. Tauhid benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar. Cukup. Adapun sampai kita memikirkan stres, depresi. Pikiran kita ini kan dua. Yang pertama memori masa lalu.
Yang kedua, obsesi masa depan. Memori masa lalu karena susah, karena melarat, lalu itu berefek kepada obsesi masa depan. Takut anak-anak susah, takut anak-anak melarat, memikirkan jabatannya, memikirkan hartanya, memikirkan akhirnya otak ini jahat terus. Kalau efeknya hanya ke kita tidak apa-apa. Kita sogok orang demi untuk anak kita lulus, berefek kepada orang yang baik. Orang yang baik yang IP-nya 4 yang berprestasi menjadi gagal gara-gara kejahatan kita. Syukur-syukur kalau dia orangnya sabar ngaji. Kalau dia stres depresi tidak lulus. Aku sudah sekolah belajar, sudah IP-ku 4, sudah mati-matian gak lulus. Terjun dia bunuh diri gara-gara siapa? Gara-gara kita. Kita sudah zalim pada orang lain. Jadi ini berefek kemana-mana. Semua berawal dari hawa nafsu. Jadi kalau ada orang mengatakan agama Islam ini tidak relevan lagi dengan zaman. Sekarang sudah naik pesawat, dulu naik onta. Bukan masalah naik apa. Manusia zaman dulu, Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, itu dikuasai hawa nafsu. Manusia yang menjajah kita dulu, Belanda, Inggris, Jepang, dikuasai hawa nafsu. Maka kita pun kalau dikuasai hawa nafsu, kita sesungguhnya terjajah juga. Terjajah oleh diri kita sendiri. Jadi malam ini kita merenung panjang. Boleh jadi kita tidak terjajah oleh Belanda Jepang. Kita sudah merdeka di 78 tahun. Tapi kita justru sedang menjajah. Kita yang sedang menjajah anak-anak kita di masa akan datang. Alamnya kita hancurkan, sungainya kita rusak. Kita isikan limbah pabrik ke sana. Dulu waktu kita masih kecil masih bisa mandi di sungai itu berenang. Sekarang limbah hitam bau busuk. Dulu masih bisa melihat ikan. Sekarang ikan sudah mati karena limbah pabrik. Kejahatan siapa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabal aydin nas. Kenapa alam rusak? Karena hawa nafsu. Dieksploitasi oleh segelintir orang untuk demi mengambil keuntungan. Apa efeknya? Kejahilan. Kejahilan merata karena orang tidak dapat kesempatan yang sama untuk belajar. Apa efeknya? Kemiskinan di mana-mana. Kalau sudah miskin, jahil, bodoh, kita terjajah oleh intervensi asing. Kenapa kita tidak bisa menentukan kemana arah kita? Karena didikte oleh orang. Terjajah. Biasa kita dialog sampai jam 8.40. Sudah masuk 20.40. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus untuk melanjutkan dalam dialog interaktif. Selamat HUT RI ke-78. Hakikat kemerdekaan. Berkah selalu. Demikian Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, tabarakallah. Alhamdulillah dapat beberapa poin tadi ya. Artinya betul memang kita hari ini merdeka dari penjajahan secara fisik begitu ya. Tapi kita mesti banyak bertanya gitu, apakah kita benar-benar merdeka secara ekonomi gitu. Apakah benar-benar merdeka dari intervensi dari pihak lain, merdeka untuk menentukan nasib sendiri, merdeka dari kemiskinan, kejahilan, hawa nafsu. Nah itu perlu kita tanyakan. Contohnya misalnya merdeka secara ekonomi Ustaz ya. Negeri ini kaya, tambang emas diambil orang lain, tambang perak diambil orang lain, tambang nikel diambil orang lain. Yang tersisa hanya tarik tambang aja Ustaz. Itu Ustaz, insyaallah. Baik, insyaallah jamaah sekalian, kita akan masuk sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab. Saya persilahkan izin untuk open chatnya lagi. Silahkan, setelah ini kami persilahkan bagi abang kakak yang ingin bertanya mungkin via chat, bisa ya. Atau yang angkat tangan, boleh deh yang angkat tangan. Bapak Andes Rianto. Andes Rianto, ingin bertanya Bapak? Silakan open mic-nya. Bisa open mic-nya?
Kalau tidak bisa kita ganti yang lain. Oke ya, kita ganti yang lain. Baik, langsung saja ke Hadi Hidayatullah. Silakan, open mic-nya, sampaikan pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alvin, terima kasih. Assalamualaikum. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sebelumnya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Saya tidak mau bertanya. Saya mohon izin, saya suka menggunakan ngambil materi-materi ceramah Ustadz semua dari YouTube, dari IG. Saya suka amalkan kembali. Saya suka sampaikan kembali. Mohon ridhonya untuk saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati wal aliyah wal azkar. Saya ijazahkan semua muhadarah, semua buku-buku, semua riwayat-riwayat zikir dan doa kepada saudara saya Ustadz Hadi Hidayatullah Al-Bantani, kepada seluruh Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik yang ada dalam majelis ilmu malam ini. Ijazatan ammah, ijazah secara umum, asa antam fa'ana fid daraini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dunia akhirat. La tansawni min husni da'watikum. Jangan lupa sertakan kami, kita semua dalam doa. Demikian. Barakallahu fikum, Ustaz. Baik, barakallahu Ustaz Hadi ya. Cukup ya? Baik. Tidak ada pertanyaan. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ini ada dari Zoom ya, langsung saja. Kami persilahkan untuk Ibu Laili. Silakan di open mic-nya Ibu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator dan juga Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, sungguh sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berjumpa walaupun secara online. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar rumor bahwa Indonesia itu dijajah Belanda bukan 350 tahun, tapi lebih gitu. Tapi saya belum baca lebih lanjut Pak Ustadz. Bagaimana dengan pendapat Pak Ustadz? Barangkali ada pengetahuan tentang hal tersebut. Jazakumullahu khair. Terima kasih Pak Ustadz. Cara menghitungnya adalah dari sejak Belanda masuk sampai akhirnya Belanda keluar. Jadi kalau ada orang menghitung 350 tahun, berarti dia hitung dari sejak masuk sampai Belanda keluar. Tapi kalau yang mengatakan lebih dari 350 tahun, setelah dia hitung dari awal pertama Belanda menjijakkan kaki di wilayah timur Indonesia, sampailah akhirnya 17 Agustus berlanjut agresi kedua, maka lebih dari 350 tahun. Tapi di beberapa daerah ada orang mengatakan kita tidak dijajah sampai 350 tahun. Kalau menghitungnya tidak dalam konteks keindonesiaan. Misalnya per daerah. Banten sebetulnya berapa lama? Apa sampai 100 tahun? Kemudian Riau sebetulnya berapa lama? Sedangkan beberapa daerah malah tidak dimasuki Belanda. Nah, itu. Jadi pemahamannya adalah Indonesia. Indonesia itu mana? Dari mulai Sabang sampai Papua, itulah yang disebut dengan Indonesia. Jadi di mana saja daerah dari Sabang sampai Papua yang diinjakkan kakinya oleh Belanda pertama kali sampailah akhirnya dia keluar setelah merdeka, setelah agresi kedua, itulah yang dihitung. Jadi kalau begitu cara ngitungnya ada 3. Yang pertama, lebih 350. Yang kedua, benar 350. Yang kedua, kurang 350. Demikian, Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terjawab Kak ya. Kami persilakan Rizky Ilahi, Palembang. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Ilahi, Palembang. Saya ingin bertanya nih Ustadz. Mungkin sedikit keluar dari konteks ya Ustadz. Di sini kan ada banyak para pahlawan atau ulama-ulama kita dari Indonesia ini yang tidak ada di buku sejarah Ustadz. Itu gimana Ustadz cara untuk mempelajarinya? Apakah ada buku-buku yang dari luar atau ada buku dari Ustadz? Mungkin ada saran dari Ustadz. Itu aja Ustadz dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau kita mau tahu siapa saja pejuang yang ada di negeri kita, maka banyak sekali yang belum diangkat menjadi pahlawan nasional. Tapi masyarakat tempatan di daerah itu populer kisahnya, bahwa beliau adalah pejuang yang melawan Belanda. Jadi kalau kita rajin, adik-adik penulis yang rajin, silakanlah jalan dari mulai Aceh, turun ke Sumatera Utara, masuk ke Riau, teruskan ke Jambi, ke Palembang, ke Lampung, ke Bengkulu, nyebrang ke Pulau Jawa, masuk ke Banten, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, nyebrang ke Pulau Madura, lalu kemudian ke Bali, ke Lombok, ke NTB, ke NTT, lalu kemudian naik ke atas, ke Sulawesi, menyeberang ke Sorong, Raja Ampat, ke Papua, ke Kaimana, ke Timika, ke Jayapura, kembali lagi ke Kalimantan. Jadi banyak sekali pahlawan itu yang tidak tertulis karena budaya menulis kita. Jadi kalau mau dikumpulkan paling tidak ada 5. Yang pertama wawancara. Hampir setiap daerah punya pahlawan yang dikenang oleh keluarganya, anak cucunya masih ingat. Ada haulnya kalau para ulama. Yang kedua, dengan ikut acara haul. Haul itu peringatan kematian. Nanti ketika haul itu disebutkan bahwa Tuan Syekh Abdurrahman melawan Belanda. Tidak tertulis di dalam buku sejarah. Tapi anak cucunya mengingat melalui haul. Yang ketiga, itu ada dalam buku-buku biografi. Buku biografi itu banyak ditulis dalam manuskrip-manuskrip. Manuskrip ada yang disimpan. Yang keempat, peninggalan yang ada di Leiden. Orang Belanda itu administrasinya tertib sekali. Banyak di Leiden, Belanda. Jadi kalau kita mau mencari manuskrip, foto-foto lama, itu di Belanda. Jadi mudah-mudahan adik-adik yang suka dokumentasi, suka jalan-jalan, diberi Allah rezeki, main-main ke Belanda, sehingga ke Leiden, melihat data-data itu. Yang terakhir, yang kelima adalah, itu barulah yang udah dibukukan sekarang, apalagi yang udah diangkat jadi pahlawan. Jadi dengan 5 cara ini kita bisa tahu, kalau kita mau mencari. Masih ada anak muda yang risau dengan pahlawannya, ingin mencari, itu luar biasa. Sekarang orang kan sibuk dengan medsos, sibuk dengan konten, lupa. Padahal ini sebenarnya bisa jadi konten yang bermanfaat, bisa jadi buku. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Kami persilakan untuk Pak Wira Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Saya diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Ustaz. Ya. Ini banyak nih Ustaz. Saya dari Pekanbaru. Ini saya mau bertanya tentang pandangan Islam tentang kemerdekaan. Kemudian yang kedua Ustaz, sebenarnya kita ini sudah betul-betul sudah merdeka atau gimana Ustaz? Negara kita ini. Ya mungkin itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau definisi merdekanya adalah Belanda sudah pulang, kita sudah merdeka. Definisi merdeka, Belanda sudah pulang, ya kita sudah merdeka.
Karena kita tidak diatur negara Belanda lagi. Definisi merdeka, kita tidak dijajah Jepang. Kita merdeka. Tapi kalau definisi merdekanya selamat dari yang 5, tidak diintervensi asing, berdaulat menentukan arah, bebas dari kemiskinan, bebas kejahilan, bebas hawa nafsu, kita belum merdeka. Kita masih terjajah hawa nafsu, masih terjajah kemiskinan, masih terjajah kejahilan, masih terjajah untuk menentukan nasib kita sendiri, masih terjajah oleh intervensi asing. Jadi kalau ditanya sudah merdeka, tergantung definisi mana yang mau dipakai. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan terjawab Bapak. Baik, ini pertanyaan dari kami Ustadz ya. Kami dari tim Sidak mencoba mentabulasi data. Kita menemukan data bahwa 72% Ustadz, 72% penduduk muslim itu ternyata nggak bisa baca Al-Quran. Itu data diupdate terbaru keluar dari lisan Pak Wakil Ketua MPR di bulan Maret kalau tidak salah. Itu artinya luar biasa di poin ke berapa tadi ya, bebas dari kejahilan. Nah, yang ingin kami tanyakan kira-kira saran dari Ustadz, langkah-langkah konkret kita dalam mengisi kemerdekaan ini supaya permasalahan tadi Ustadz, 72% penduduk muslim nggak bisa baca Quran itu seperti apa Ustadz? 72% orang Indonesia tidak baca Quran, tidak bisa baca Quran. Jadi kalau ada 100 orang ngumpul, itu 72 orang itu mulutnya bergerak tapi nggak bisa baca Quran. Quran lip sync, 72 orang. Yang 23 saja yang bisa baca Quran. Nah, jadi 28 saja yang bisa baca Quran, 72 tak bisa. Nah, apa usaha yang bisa kita lakukan? Itulah yang saya sampaikan di mana-mana tabligh akbar. Kalau Anda pejabat, buatlah program rumah Quran. Satu desa, satu hafiz, satu kecamatan, satu rumah Quran. Santunilah guru-guru penghafal Quran. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS. Angkatlah dia sebagai Honda, honor daerah. Angkatlah dia sebagai apapun namanya, yang penting bisa APBD, APBN untuk guru tahfiz Quran. Gunakan tanda tangan, nolong, bantu tahfiz Quran. Yang punya kekuasaan, yang kaya-kaya, wakafkan rumah Anda jadi rumah Quran. Wakafkan tanah Anda untuk pondok tahfiz Quran. Yang tidak terlalu kaya, program Sidak, program pembangunan pondok pesantren, malayudroku kullu, layutroku kullu. Yang tidak bisa membantu semuanya, jangan tinggalkan semua. Bagaimana lagi yang dilakukan? Tidak berkuasa, tidak kaya, tidak punya uang. Anaknya diantar ke masjid. Dari maghrib ke isya, mesti ada guru satu ngaji duduk ngajar anak-anak alif bata. Dari maghrib ke isya. Bapaknya ikut ngantar anak, ibunya ngantar anak, bapaknya ikut ngaji di depan, bapak ibunya ngaji di belakang. Buat halakoh. Maghrib ke isya 45 menit. TV, handphone semua mati ke masjid. Jadi tidak lagi ada alasan. Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan. Setiap pagi di medsos, apa yang diposting di situ, bagaimana cara baca Sodaqallahul Azim. Sodako. Sodako. Allah. Sodaqallahul Azim. Ini bacaannya sod. Baris atas so. Ini dal. Soda. Ini ko. Sodako. Bayangkan kalau setiap kita punya posting mendidik begitu setiap hari. Jadi semua kita bekerja sama bekerja, yang penguasa dengan kekuasaannya, yang kaya dengan hartanya, orang tua,
Ustadz memotivasi, insya Allah selamat dari buta huruf Al-Quran. Demikian Bang Alvin. Baik, barakallah. Terima kasih Ustaz. Berikutnya kami persilahkan ya dari Musola Khairul Anam, Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Silakan disampaikan pertanyaannya. Begini Ustaz, banyak kejadian orang atau keluarga itu belum merdeka dari hutang riba Ustaz. Kemudian apakah apabila dia hanya memiliki harta misalnya satu buah rumah, dia harus menjualnya dan menyewa karena itu utang riba itu sangat menakutkan akibatnya. Mohon saran kalau ada permasalahan seperti itu bagaimana? Apakah dia harus menjual rumahnya atau harus bersabar dan berusaha terus? Demikian Ustaz. Keren pertanyaannya. Kalau dia punya rumah itu pokok. Kalau dia punya motor itu pokok. Kalau dia punya kebun 2 hektar, kebun kelapa sawit, kebun karet, sawah padi, tidak ada mata pencaharian lain, nggak pandai dagang, cuman itu pokok. Tidak boleh menjual pokok untuk membayar hutang. Itu kaedahnya. Tak boleh jual rumah, jual motor, jual sawah untuk bayar hutang. Hutangnya dicicil aja sampai selesai. Setelah selesai, jangan ngutang riba lagi. Tidak boleh menjual pokok. Nanti kalau dijual yang pokok, itu menumbuhkan miskin yang baru. Rumah dijual, motor dijual, kebun dijual. Habis itu makan apa? Minjam lagi ke pinjaman online. Terjebak dalam jebakan yang baru. Bayar saja hutangmu, cicil sampai lunas. Nanti habis itu hiduplah dengan qanaah, bisnis, rumah punya, kebun punya, motor punya. Tidak boleh menjual pokok. Kalau mau jual tanah, juallah tanah yang tidak pokok. Jual rumah punya 2, jual 1 rumah, bayarkan. Motor punya 2, jual 1 motor, bayarkan. Yang pokok jangan, karena pokok itu usaha untuk cari makan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Dan kami tunggu kehadirannya di Lampung Ustaz. Ya Allah, barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Terima kasih untuk jamaah Musola Khairul Amal dari Kota Metro Lampung. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, masih ada kurang lebih 3 penanya. Saya ingin menyampaikan, Abang Kaya Bunda, terima kasih sudah masih bergabung di Hijrah Bersama UAS ini. Insya Allah kami izin menyampaikan perolehan sodakoh atau wakaf dari program Hijrah Bersama UAS ini sudah terkumpul di angka 1,6 miliar, 1.663 juta. Dan alhamdulillah disumbang tiap pekan oleh Abang Kakak Ayah Bunda. Untuk detailnya silahkan dicek ya di dukung.sidak.id/UAS. Ini beberapa donatur yang barusan ikut berwakaf pada hamba Allah 100.000 rupiah dengan doanya juga. Nah, kami masih menunggu bagi Abang Kakak Ayah Bunda yang ingin mengabadikan hartanya untuk pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra ini, langsung saja klik linknya, kemudian klik donasi sekarang, pilih nominalnya, dan pilih metode untuk transfernya. Ini banyak sekali metode transfer, insya Allah memudahkan Abang Kakak Ayah Bunda semua. Ada dompet digital, ada juga via transfer bank, insya Allah lebih banyak dan memudahkan semuanya sehingga tidak ada
biaya untuk adminnya, tidak ada potongan admin. Kalau sudah, pilih, nanti diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, pastikan transfer dengan 3 kode unik akhir. Ya, 3 kode unik akhir, 497 dimasukkan, supaya nanti tercatat di website. Tercatat langsung di website. Nah, di bawah ini nanti akan tercatat. Baik, barakallah. Kita lanjut ya. Kami persilahkan untuk Abi Putra Pratama. Silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz izin bertanya, bagaimana sih cara efektif itu untuk kita bisa menahan hawa nafsu kita? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum." Siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu obat. Kalau tidak makan, maka segala gizi, vitamin, energi berkurang masuk ke tubuh. Kalau dia berkurang masuk ke tubuh, maka libido seksual juga berkurang. Makanya yang paling bagus terapi itu puasa. Kenapa orang bertenaga? Karena ada yang masuk ke dalam. Ada gula, ada zat besi, ada energi, ada vitamin, ada buah. Kalau itu dikurangi, tapi Islam tidak menyuruh orang untuk tidak masuk sama sekali. Jadi pagi tadi saya dapat video tentang orang yang diet ekstrim. Seumur hidup tidak minum air putih dan tidak makan nasi. Hanya buah saja. Akhirnya apa? Dia seperti mayat hidup. Ini kering, semua kering. Dan tubuhnya ini kehilangan imun. Rupanya kalau ada bakteri, kuman, penyakit, itu tubuh kita ini bisa melawannya dengan imun. Imun dia tidak ada karena dia tidak makan nasi. Dan tidak ada cairan, tak ada air masuk. Hanya buah saja. Akhirnya mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan pada kebinasaan. Ini nafsu makan, nafsu minum. Al-ma'idatu baitu kulli da'. Lambung adalah sumber segala penyakit. Semua penyakit dari lambung. Kanker paling suka pada gula. Kita makan nasi, nasi itu gula. Kita minum teh, teh gula. Minum kopi, pakai air gula. Maka dialihlah ke aren. Di luar tidak ada pohon aren. Di tempat kita pohon aren luar biasa. Buahnya untuk kolang-kaleng, kalau dipotong itu dahannya itu keluar cairan. Cairannya itu nira. Nira itu kalau fermentasi jadi tua. Tapi kalau dia dimasak, dulu masa kecil kami itu dimasak dalam kuali, dituang seperti lilin. Itu jadi gula aren. Ada gula aren cair, ada gula aren petak, ada gula aren bulat, ada gula aren serbuk. Jadi semua berawal dari makanan. Kalau makanan ini bisa ditahan, maka dia berefek kepada mata, kepada telinga, kepada otak, kepada yang lain-lain. Adapun hawa nafsu, nafsu ini kan banyak. Yang tadi itu nafsu seksual yang paling banyak merusak. Nafsu kekuasaan, nafsu politik, popularitas ini juga nafsu. Jadi sekarang ini banyak sekali video-video orang tidak memikirkan efeknya. Karena yang diinginkan itu bagaimana supaya viral. Viral itu nafsu. Nafsu ingin viral, nafsu ingin terkenal. Jadi terus untuk apa? Kalau viral memangnya sebenarnya terus untuk gunanya untuk apa? Kalau bagi saya, kalau itu bermanfaat untuk menolong agama, untuk jadi amal jariah, oke. Mungkin ada beberapa orang yang awal viralnya karena sensasi.
tapi robahlah dengan prestasi. Kalau terus berlanjut ingin sensasi, akhirnya naik ke gedung pencakar langit, terpeleset, mati. Betul-betul viral, itu matinya betul-betul viral. Jadi hawa nafsu viral, hawa nafsu kekuasaan, hawa nafsu popularitas, hawa nafsu harta, hawa nafsu seksual, itu bisa ditekan dengan perenungan sejenak. Saya ini dari mana? Di sini berapa lama, mau kemana? Waktu yang paling bagus merenung itu malam. Maka bangun malam, mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Menjelang azan subuh tuh mikir, aku ini mau kemana? Itu insya Allah berteman dengan lingkungan orang yang baik-baik. Komunitasnya baik, grup-grupnya baik. Begitu juga dengan kajiannya. Pertemuan kita setiap sepekan sekali ini insya Allah salah satu usaha untuk mengendalikan hawa nafsu. Demikian Bang Alvin. Baik, kami persilakan langsung untuk mempersingkat waktu ke Ahwat ya. Silakan yang ingin bertanya langsung raise hand, angkat tangan. Oh ya, tadi ada yang bertanya ya untuk linknya. Nah, linknya kami sampaikan lagi, dukungdesidak.id/UAS untuk berwakaf. Kami persilahkan ke akun Zoom atas nama Babahana. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang ada di Zoom dan mendengarkan kajian ini diberkahi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ingin bertanya Ustaz. Ini tentang ada seorang anak, yang mana anak ini kalau dia dekat dengan orang tuanya merasa takut durhaka kepada orang tua. Sehingga ia pergi merantau jauh dan memutuskan hubungan komunikasi dengan orang tuanya. Itu bagaimana hukumnya ya Ustaz? Sementara kalau seandainya dia punya uang, dia baru dianggap sebagai anak. Kalau dia tidak memiliki uang, dia tidak dianggap seperti anak. Itu bagaimana ya kira-kira Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa hukumnya kalau seandainya orang melakukan khutbah 2 kali? Umpamanya seperti tahun kemarin atau tahun ini, ada yang merayakan hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabu dia berkhutbah, kemudian hari Kamis dia juga berkhutbah. Sedangkan dia meyakini hari rayanya hari Kamis. Tetapi ada yang meminta dia untuk berkhutbah di hari Rabu. Dan dia pun menjadi khatib di hari Rabu, tapi dia masih menjalankan ibadah puasa. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yakin hari raya hari Rabu, maka khutbahlah hari Rabu. Hari Kamis tidak bisa khutbah lagi, karena tidak boleh hari raya 2 kali. Orang yang boleh hari raya 2 kali itu cuma 2. Yang pertama, hari raya dia hari Rabu, tapi dia ketinggalan. Atau di hari Rabu itu sebelum zuhur nampak anak bulan. Maka hari rayanya di hari Kamis. Hari Kamis itu sholat Idul Adha, atau sholat Idul Adhanya, Idul Fitrinya itu statusnya qadha. Karena sebetulnya hari Rabu, tapi dia tarik di hari Kamis. Jadi kalau kebetulan meyakini hari raya hari Rabu, maka khutbahlah di hari Rabu. Jangan khutbah lagi di hari Kamis, karena tidak bisa khutbah 2 hari berturut-turut. Khutbah di hari kedua itu khutbah apa namanya? Khutbah apa namanya? Kalau meyakini hari raya hari Kamis, maka khutbahlah di hari Kamis. Karena kalau meyakini hari raya hari Kamis, hari Rabu masih puasa. Tidak boleh orang yang puasa melaksanakan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Karena dia belum hari raya. Itu tentang 2 kali khutbah. Seorang anak diakui oleh bapak ibunya kalau dia punya duit. Kalau dia tidak punya duit, maka dia tidak diakui oleh bapak ibunya.
Yang satu S3 diakui. Yang satu PNS diakui. Yang satu pengusaha diakui. Yang satu petani kebun kelapa sawit diakui. Yang satu tak punya duit tak diakui. Maka bilang sama orang tua, bapak, ibu, saya ini anak kalian. Saya sudah berusaha. Tapi rupanya Allah belum bukakan pintu rezeki saya. Izinkan saya merantau, saya mau cari rezeki. Kalau memang syarat untuk jadi anak kalian ini mesti kaya, aku izin mau kaya dulu. Nanti kalau udah kaya, aku akan pulang. Kubelikan kalian baju baru, kubelikan kalian rumah baru, kubelikan kalian mobil baru, kubawa kalian nanti pergi haji dan umrah. Kalau niatnya sampai, dapat 2 pahala. Niat baik, amal baik. Kalau tidak sampai, dapat pahala 1. Pahala sudah berniat baik. Tapi putus silaturahim tetap tak boleh. Jangan merajuk. Jangan ngambek. Jangan lari. Hadapi. Walaupun orang tua. Mertua juga begitu. Mertua yang satu kaya dihormati. Menantu yang satu dimuliakan. Yang susah datangi dia. Aku nikah sama anak kalian, itu takdir dari Allah. Setengah mati aku mau nikah, kalau tak ada takdir Allah tak jadi. Bahwa ipar-iparku yang lain kaya, itu juga takdir Allah. Aku miskin setelah berusaha, begitu juga. Izinkan kami pergi merantau, nanti kalau udah kaya kami akan datang. Mendidik mereka, sekaligus memotivasi kita. Tapi silaturahim putus tak boleh. Jangan putuskan tali silaturahim. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kami persilakan kembali. Ini 2 terakhir lah ya, 2 terakhir. Ibu Mariamah NTB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali, Ibu. Saya ingin cuman memperjelas ya Ustaz, bagaimana pernyataan tentang semua bencana hari ini seputaran materi tadi aja. Semua bencana hari ini terjadi akibat umat justru menjauhkan hukum-hukum Allah dari kehidupan. Mereka malah mengambil hukum-hukum buatan manusia yang terbukti rusak dan merusak. Alhasil, jika bangsa ini yang benar-benar merdeka, mereka harus mau diatur oleh hukum-hukum Allah dalam semua aspek kehidupan mereka. Hanya dengan itulah mereka mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaannya, yakni kehidupan yang sejahtera, adil, makmur, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kayak pencerahannya Ustaz, apakah pernyataan itu adalah suatu pernyataan yang benar apa gimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu diturunkan Allah untuk menyelesaikan masalah manusia. Ambil contoh masalah perselingkuhan. Kalau ada orang berselingkuh, maka orang itu tertangkap melakukan perbuatan zina, maka dia dihukum mati. Kalau itu diterapkan, maka insya Allah selamatlah umat ini dari perzinahan. Itu salah satu contoh. Kalau tidak cukup syarat untuk menjatuhkan hukuman zina, maka namanya hukum takzir. Hukum takzir bermusyawarah lah pakar-pakar hukum. Kira-kira orang ini layaknya diapain? Karena mau dijatuhi hukuman lempar batu sampai mati belum bisa, nggak cukup syarat. Mesti ada 4 orang saksi yang menyaksikannya. Tak cukup syarat, maka dia dijatuhi hukuman takzir. Hukuman yang memberikan efek jera. Jadi, bagaimana itu bisa diterapkan? Padahal kita kan tinggal di negara nasional. Bisa diterapkan melalui demokrasi.
Contohnya mana? Aceh. Kenapa Aceh bisa menerapkan? Karena orang Aceh mau. Jadi orang manapun bisa menerapkan itu. Jadi kalau satu provinsi memilih anggota legislatifnya 50 orang. 50 orangnya setuju diterapkan larangan pacaran bagi yang tertangkap, dijatuhi hukuman sebat, hukuman cambuk. Ditangkap oleh polisi syariah. Maksa secara konstitusi itu terlaksana. Dan yang menjadi objeknya orang Islam. Saudara kita yang non-muslim tidak perlu ketakutan. Kita saling jaga menghormati saja. Lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi nahi mungkar itu bukan sekedar ceramah tapi penerapan hukum. Jadi bisa terlaksana. Riba. Ceramah, Ustadz, jangan makan riba. Diterapkan di mana? Melalui aturan. Di Aceh namanya kanun. Maka tidak ada lagi bank konvensional di Aceh. Semuanya bank syariah. NTB, bank pertama, bank daerah yang berubah jadi syariah itu NTB. Jadi sangat bisa. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Kita sudah masuk di pukul 21:20. Mungkin terakhir Ustadz terkait kemerdekaan ini, makna kemerdekaan ini untuk closing statement. Kita sama-sama tahu Ustadz ya, tadi antum Ustadz menyampaikan bahwa kita memang belum merdeka dari banyak sisi, terutama dari kemiskinan kita belum merdeka, dari kebodohan juga belum merdeka. Kemudian dari intervensi pihak asing juga belum merdeka, hawa nafsu dan lain sebagainya. Kira-kira sebagaimana perjuangan para pendahulu, para ulama, santri, para pahlawan, mereka berjuang untuk supaya Indonesia merdeka dari penjajahan dengan tetes keringat, tetes darah, tetes air mata dan lain sebagainya. Dan kita kalau diposisikan sekarang, apa Ustadz? Kira-kira perjuangan apa yang harus kita lakukan hari ini supaya kita memang benar-benar terbebas dari itu semua? Apa perjuangan untuk kita mengisi kemerdekaan yang sebetulnya nggak ada ini, Ustaz? Bebas dari intervensi, bebas menentukan arah, bebas dari kemiskinan, bebas dari kejahilan, bebas dari hawa nafsu. Solusinya, bebaskan dari hawa nafsu dengan belajar agama, hijrah, kenali hakikat nafsu, beribadah. Kalau sudah selamat, bebas dari kejahilan, ngaji, baca buku, pengajian, grup WhatsApp. Kalau sudah ngaji, semangat cari rezeki, selamat dari kemiskinan, selamat dari riba, selamat dari kefakiran. Kalau kita udah nggak miskin lagi, kita independen, kita nggak didikte orang, kita bisa menentukan arah kita mau kemana. Kita tidak lagi seperti sapi yang ditarik, hidungnya ditarik kemana-mana. Nggak bisa didikte orang. Kalau kita sudah mapan, kita berdaulat. Kita tidak bisa diintervensi orang. 5 ini saling kait-mengait. Dari mana pintu awalnya? Melawan hawa nafsu. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Abu Somad, malam hari ini kita bisa memahami, mengamalkan, juga mengajarkannya. Terima kasih untuk para jamaah semua yang masih bergabung di Zoom, di TikTok, juga di YouTube. Terima kasih. Terakhir Ustaz, kami minta doanya, mohon berkenan. Apalagi ini Pontianak sedang ini Ustaz, musim kebakaran. Minta doanya mudah-mudahan Allah segera turunkan hujan Ustaz. Untuk para syuhada kita yang sudah memberikan darahnya, nyawanya, hartanya, keluarganya untuk kemerdekaan Republik Indonesia, para pejuang yang tak dapat disebutkan satu persatu. Begitu juga dengan
musibah, kebakaran, mudah-mudahan segera diturunkan Allah hujan supaya tidak kering kerontang. Untuk negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jama'ah. Allahumma aghithna sayyiban tayyiban. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata waftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Allahumma ja'al hadzal balada Indonesia, jadikanlah negara kesatuan Republik Indonesia baldatan tayyibatan wa antal ghafur. Negeri yang baik, yang makmur, dan engkau turunkan ampunan untuk kami. Waja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami bersaudara. Angkizna minal faqri, bebaskan kami dari kefakiran. Wal jahli, selamatkan dari kami kejahilan. Wa ghalabatir rijal, jangan sampai kami dikuasai orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih buat Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu Abang Kakak Adik sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad semuanya. Tetap ngaji, tetap istiqomah, tetap ibadah, jaga hati, jaga diri. Ketemu kita pekan depan. Kajian-kajian UAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih untuk abang kakak bunda yang sudah berkenan hadir mengikuti kajian hijrah bersama UAS pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bisa faham, menghujam ilmunya ke dalam dada, sehingga setelah faham kita bisa mengamalkan, juga bisa mengajarkan. Terima kasih untuk sahabat-sahabat abang kakak bunda juga yang sudah berwakaf untuk Pondok Pesantren Az-Zahra. Semua hasil funding, hasil wakaf akan kami salurkan untuk pondok beliau. Lokasinya di Pekanbaru ya, di Rimbu Panjang, di Kampar, Riau. Itu hari ini sudah pembangunan lantai keempat untuk asramanya, asrama. Insya Allah di situ nanti akan dibangun asrama, masjid, juga kelas yang akan digunakan untuk mendidik generasi-generasi muda kita untuk belajar Quran, belajar life skill, dan ilmu-ilmu lainnya langsung nanti dibimbing oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Nah, sebagai wujud kita membantu dakwah, membantu perjuangan dakwah, yuk semampu kita. Saya mungkin anak-anak muda hanya bisa punya kemampuan untuk mengoperasikan seperti ini, maka sedekah saya dengan seperti ini, memfasilitasi abang kakak bunda. Ada juga yang punya ilmu, ikut membantu mengajar gitu ya. Ada juga yang punya harta, maka membantunya sedekahnya dengan harta. Semuanya insya Allah tercatat sebagai pahala dengan apapun. Bagi abang kakak mungkin yang belum mampu atau belum cukup gitu ya untuk ikut berinfak, kami mengajak untuk ikut nge-share program ini. Caranya seperti apa? Ini mudah ya, caranya gampang banget, yaitu dengan cara menjadi jembatan kebaikan. Kami izin untuk share ya. Caranya menjadi jembatan kebaikan. Jadi ketika orang lain donasi lewat link abang kakak, nanti akan tercatat seperti ini. Kami izin share ya, share di kolom, share di screen, di layar. Nah, seperti ini. Oke, nah ini Bang Kakak ya Bunda, nanti silahkan di-scroll. Ada fitur yang namanya menjadi fundraiser. Nah, fungsinya sebagai apa? Supaya nanti tercatat di sini. Jadi ketika kita nge-share linknya dan ada yang berdonasi, nanti akan tercatat di sini. Nah, ini ada banyak ya. Ada TikTok sahabat UAS, sudah berhasil mengumpulkan atau mengajak sebanyak 3.000 orang. Ada saya bisa mengajak 2.000 orang, kemudian ada ini
teman saya ya, Ramadan namanya 48 juta, ada akun Super Ustadz 47 juta, ada Kak Via, ini CS, Customer Service Sidak, kemudian Kak Jumadah berhasil mengajak 30 juta. Nah, dengan cara seperti ini, klik linknya di sini. Jadi fundraiser. Nah, nanti akan muncul kode seperti ini ya. Jadi kalau sebelumnya kan hanya sebatas ini, nah kalau ini nanti dibagikan, maka akan tercatat sebagai penghimpunan donasi lewat kita gitu. Nah, mudah-mudahan ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mandala ala khair falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan kebaikan tersebut sebagaimana orang yang mengerjakan. Jadi kita hanya nge-share doang, dapat pahala infak juga, insya Allah gitu ya, dapat pahala infak juga. Langsung saja, linknya ada di sini ya, dukung.sidak.id/UAS. Jadi nggak ada alasan untuk kita beramal soleh lewat banyak cara ya. Kami share kembali, coba linknya nggak bisa biru, nih yang biru. Nggak ada alasan. Jadi semuanya tetap bisa berbagi share juga bisa. Ajak siapa tetangga, saudara untuk ikut berwakaf, insya Allah pahalanya juga nyiprat ke kita, insya Allah ya. Nah itu linknya, dukung.sidak.id/UAS. Ajak yang lain, ajak pasangan, ajak teman, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bang Kakak Ibunda. Semoga Allah istiqomahkan kita semuanya untuk terus bisa belajar di program Hijrah Bersama UAS. Saya Alvin Firdaus, mohon undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, jika ada perilaku yang tidak berkenan. Yang pasti jika salah datangnya dari saya pribadi dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya beristighfar kepada Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Terima kasih untuk Abang Kakak Bunda yang tetap istiqomah mengikuti kajian Hijrah Bersama UAS ini. Sampai jumpa di pekan depan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jauh di mata namun dekat dalam doa, istiqomah sampai jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.